Halo teman-teman Badminton Lover, kembali lagi bersama saya Agus Trisno. Ya teman-teman, hari ini saya mau mengcompare raket ya, raket yang lagi viral, yang lagi banyak viewsnya atau hype ya. Ini raket yaitu yang barusan kemarin saya review, yaitu X-Force Cannon yang seri Pro teman-teman ya. Oke, compare dengan beberapa raket ya. Walaupun tidak ada raketnya di sini, saya tapi akan mengungkapkan bagaimana feel-nya lah teman-teman ya, supaya teman-teman tahu untuk perbedaannya bagaimana. Oke, sebelum saya mau mengcompare, saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silakan ditekan tombol subscribe-nya teman-teman, karena subscribe gratis ya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng pemberitahuannya, jadi supaya setiap saya upload video baru, notifikasinya langsung masuk ke handphone teman-teman. Oke, kita mulai untuk compare-nya teman-teman ya. Compare ini maksudnya saya hanya berbicara, kita bicara santai aja lah gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini kan raket yang lagi hype nih, lagi viral, yaitu X-Force Cannon Pro teman-teman ya. Kita ngomong harganya di bawah 1 juta ya, yaitu 900 ribuan sampai 1 jutaan lah ya, tergantung paket teman-teman ambil ya. Nah, ada juga ini yang raket saya punya, yaitu TVS 800 Attack ya. Ini harganya 700 ribuan. Nah, ada juga untuk di Yonex, ini seri Play ya, 88 Play generasi ketiga ya. Itu harganya juga sama 700 ribuan gitu teman-teman ya. Nah, walaupun compare-nya ini tidak apple to apple karena senarnya kan berbeda-beda teman-teman juga ya. Tapi ya banyak teman-teman juga yang bertanya ya. Jadi ya saya akan jawab aja. Dan ada juga yang bertanya bagaimana dengan Yonex 3DG yang terbaru ya, yang saya mohon maaf kalau yang seri seri Flexnya saya belum pernah merasakan. Jadi saya hanya akan mengcompare dengan seri yang stiffnya aja teman-teman ya, yang seri 3DG stiff ya. Oke. Dan ada juga untuk turbo charging ya, raket yang kemarin tahun lalu viral, yaitu Li-Ning turbo charging Z Boost ya teman-teman ya. Itu harganya juga 700 ribuan ya. Sedangkan yang 3DG itu harganya mirip ya dengan ini Cannon Pro, yaitu di angka 900 ribuan sampai 1 juta juga. Ya, jadi harganya mirip-mirip. Nah, ada juga yang viral yang kemarin beberapa bulan yang lalu, yaitu bukan berapa bulan ya, berapa minggu yang lalu ya, yaitu Shiken 12 ya. Itu harganya malah di bawah 500 atau 500 ribuan lah, kita ngomong seperti itu teman-teman ya. Jadi perbandingannya teman-teman mau nyari yang bagaimana. Oke, kalau untuk dari sisi power teman-teman ya, berdasarkan tangan saya ini teman-teman ya, jadi ini catatan berdasarkan pengalaman yang saya pakai untuk sisi power berdasarkan tangan saya ya. Karena power ini juga tergantung, karena ada juga raket yang lebih fleksibel itu juga membantu power, ada juga yang memang lebih suka yang stiff, itu juga bisa bantu power. Jadi bantu power dalam hal ini bukan dari raketnya tapi dari tangan saya ya teman-teman. Jadi ini berdasarkan nilai dari tangan saya ya. Kalau untuk tingkat stiffness atau medium atau fleksibel itu nanti saya akan kasih tahu ya, mana yang lebih nyaman lah ibaratnya seperti itu di tangan saya. Oke, untuk dari sisi power ya, biasa teman-teman yang suka gebuk, suka smash ya. Kalau saya bilang power yang paling pertama yaitu yang ASRock 3DG teman-teman, yang seri stiff. Itu menurut saya powernya, generate powernya itu paling besar di tangan saya teman-teman ya. Nah, yang kedua ini, yang kedua 88 Play generasi ketiga teman-teman ya, generate powernya the best juga di bawah, tapi di bawah 3DG. Tapi bedanya tipis lah teman-teman menurut saya ya. Itu hanya feel saya aja ya. Oke, habis itu Shiken teman-teman ya, Shiken 12. Sebenarnya Shiken 12 itu powernya juga gede, besar, tapi dia agak lebih fleksibel menurut saya. Jadi ya saya urutin nomor 3 ya. Tapi itu tiga raket yang punya generate power paling besar teman-teman ya menurut saya. Oke, yang berikutnya baru ini X-Force Cannon Pro ya, dan turbo
turbocharging lah ya. Habis itu, nah yang terakhir baru ini yang T-Fusion 800 Attack teman-teman. Ya, ini jadi yang paling terakhir untuk dari sisi powernya. Oke, kalau dari sisi speed, yang paling pertama malah ini ya, T-Fusion 800 Attack. Kalau dari sisi speed ini enak teman-teman. Sisi speed ini lebih cepat, raketnya cepat, drive defense ini enak teman-teman ya. Nah yang kedua turbocharging ya, itu untuk dari sisi speed. Nah yang ketiga ini X-Force Cannon Pro teman-teman ya, untuk dari sisi speednya kita ngomong. Nah yang ketiga yang keempat ini ya, ini juga lumayan lincah ya. Oke, yang berikutnya itu ada di Shiken teman-teman ya. Shiken dari sisi speednya juga itu yang nomor 5. Dan yang terakhir yaitu ASRock 3DG ya, itu sisi speednya paling rendah tapi powernya paling tinggi ya. Biasa seperti itulah raket teman-teman. Oke, yang berikutnya dari sisi kontrol ya, kita ngomong kontrol nih teman-teman. Kalau untuk saya kontrol masih tetap dipegang X-Force Cannon Pro, ini nomor satunya teman-teman ya, nomor satunya. Nomor 2-nya ini T-Fuse 800 Attack ya, nomor 2-nya untuk sisi kontrol. Nah, nomor 3-nya itu turbocharging ya, turbocharging. Nah yang keempat yaitu untuk ASRock 3DG ya, itu kontrolnya juga Yahoo karena stiff juga teman-teman. Nah yang berikutnya ini ya, yaitu ya ini ASRock 88 Play generasi ketiga ya. Dan yang terakhir yaitu Shiken 12 untuk sisi kontrolnya teman-teman. Kenapa ya? Menurut saya Shiken itu yang paling fleksibel teman-teman, batang shaftnya ya. Nah kalau kita ngomong dari sisi mana yang memberikan kenyamanan ya, kenyamanan paling enak dipakai ya. Nah oke, kalau dari sisi nyaman, yang pertama saya pilih ini ya, yang Pro, Canon Pro. Yang kedua T-Fuse Attack ya. Yang ketiga turbocharging teman-teman ya. Ini sebenarnya sama turbocharging 11-12 lah teman-teman ya. Jadi urutannya bisa juga 2 atau 3 ya. Dia pokoknya seperti itulah. Yang saya rasakan T-Fuse 800 ini sebenarnya juga mirip kayak turbocharging teman-teman ya, turbocharging Z-Boost yang kemarin tahun lalu viral itu ya teman-teman ya. Oke, ini nyaman. Terus yang berikutnya yang nomor berapa? Nomor 4 berarti ya. Nomor 4 itu yaitu Shiken teman-teman ya, itu juga yang berikutnya yang lumayan nyaman di tangan saya. Nah, yang berikutnya nomor 5 yaitu ASRock 88 Play ya, generasi ketiga. Dan terakhir yang kurang nyaman di tangan saya itu sebenarnya ya itu ASRock 3DG terbaru yang stiff ya, itu yang terakhir. Kenapa? Karena stiffnya dan beratnya itu agak membuat kurang nyaman lah di tangan seperti itu ya. Dan itu menurut saya ya, menurut saya setiap tangan berbeda-beda. Mungkin ada teman yang wah ini masih ringan nih, oh ya oke aja sih menurut saya ya. Nah jadi teman-teman kalau mau mencari raket, usahakan carilah dulu yang nyaman ya. Menurut saya sih seperti itu ya teman-teman ya, yang nyaman, yang pas dengan power teman-teman, dengan tangannya teman-teman ya. Jadi kalau dipakai 1 game, 2 game, 3 game itu tidak mengalami terlalu banyak penurunan teman-teman ya. Karena ada yang raketnya memang powerful, enak, tapi hanya kalau posisi kita, tangan kita lagi fit, baru kita bisa menggunakan dengan maksimal. Kalau lagi sudah game ketiga, keempat ya, mungkin teman-teman main bisa sampai 3 game, 4 game. Nah itu mulai game kedua, ketiga, keempat itu mulai menurun lah ibaratnya kekuatan tangan kita ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah ini raket yang saya bilang sebenarnya X-Force Cannon ini dari sisi desain, dari sisi material, dari sisi apapun menurut saya ini cakep,
raketnya teman-teman ya. Jadi silahkan dibeli aja, dan menurut saya ini adalah high end killer teman-teman. Kenapa? Karena dengan harga di bawah 1 juta, ini menurut saya Li-Ning membunuh para raket-raket high-end teman-teman, karena feedback dari feel-nya menggunakan raket ini menurut saya ini paling the best teman-teman ya untuk harganya. Nah, yang berikutnya ini yaitu T-Fuse 800 ya. Dan yang berikutnya itu Astrok 3DG yang seri Steve itu feedbacknya juga enak ya, jadi bahan materialnya menurut saya juga bagus seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ini turbo charging dulu teman-teman, turbo charging dulu. Nah, habis itu baru ini ya yang 88 Play generasi ketiga, dan yang terakhir adalah Shiken 12 ya. Kalau untuk dari feel pemakaian saya ya, untuk kita ngomong untuk feedback atau ibaratnya ada perasaan yang kalau kita pakai raket itu, oh ini raket HN atau raket yang biasa gitu, ada bedanya teman-teman, tapi nggak bisa kita ngomong ya. Itu mungkin maksudnya feedbacknya seperti itu ya. Kalau setiap kita pukul bola feedbacknya itu ada, kita dapat. Ini menurut saya high end killer sih teman-teman ya. Untuk Xbox Canon Pro ini high end killer. Nggak ngerti deh pikirannya Li-Ning tuh bagaimana ya. Dengan harga di bawah 1 juta tapi dengan catnya bagus, kualitasnya bagus, kayak harga 2 jutaan gitu teman-teman ya. Ya ini menurut pendapat pribadi, silahkan pendapat pribadi saya teman-teman ya. Jadi silahkan apabila ada yang mau ditanyakan silahkan di komen, ada yang nggak setuju pun ya silahkan, karena setiap tangan kan berbeda-beda teman-teman ya. Nah, jadi mana nih, jadi teman-teman nanti bisa tahu sendiri ya, mana kalau teman-teman yang suka nyari powernya aja ya silahkan belilah raket itu. Kalau hanya teman-teman yang cari yang nyaman all round bagaimana ya, belilah juga raket itu. Jadi teman-teman yang sendiri yang menentukan kekuatan tangannya teman-teman sendiri ya. Jadi dirasakan sendirilah, karena makin sering kita bermain, makin sering kita berlatih, pasti kita tahu sendiri kekuatan tangan kita teman-teman, seperti itu ya. Oke, ya selesai video sharing-sharing saya tentang compare beberapa raket ya teman-teman ya. Menurut saya untuk harga di bawah 1 juta ini high end killer sih ya. Silahkan dipinang apabila ada dananya. Bener-bener jos raketnya, dicoba sendiri. Buat yang sudah nyoba silahkan ditulis di komentar ya. Apabila Anda suka video ini, di like, jangan lupa di subscribe dan di share. Sedikit selagi saya 1000 subscriber, saya akan memberikan giveaway 2 buah raket. Ditunggu videonya teman-teman. Bye.